Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita mengadakan sosialisasi tentang bantuan hidup dasar dan hemdik manuver. Kita sebagai puskesmas dengan UGD 24 jam dan rawat inap, pastinya keterampilan untuk bantuan hidup dasar itu sangat diperlukan. Apalagi nanti kita juga akan melakukan sosialisasi mengenai hemdik manuver yang bisa kita informasikan kembali baik di sekolah ataupun ke masyarakat bagaimana pentingnya untuk menangani gawat daruratan baik pada anak ataupun pada orang dewasa pada waktu tersedang. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengikuti sosialisasi ini dengan baik dan bisa mempelajarinya dengan seksama supaya latihan hari ini bisa bermanfaat baik untuk pasien yang ada di puskesmas ataupun untuk masyarakat kita. Selamat mengikuti pelatihan, mudah-mudahan pelatihan ini bisa berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita harus bisa melakukan resusitasi jantung paru RJP dan melakukan hemdik manuver itu karena 75-85% pasien henti jantung itu terjadi di rumah dan di area umum seperti puskesmas. Jadi jaga-jaga kalau misalnya ada pasien kita yang tiba-tiba henti jantung, jadi kita bisa melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawanya. Posisinya nanti akan seperti ini. Usahakan yang keras ini di ujung jari, yang ujung-ujung kuku jari ini, buku jari ini akan lakukan ke RJP di bagian dada pasien yang setengah dari sternum, dan menekannya kalian jangan. Saya yakin saya banyak banget ketemu orang medis yang masih RJP itu salah. Kenapa? Nih, kalian tekannya kayak gini. Salah. Kalian tekan harus lurus. Kalian tekan harus lurus kayak gini posisi kalian. Yang tekan itu bukan yang main itu bukan bahu, tapi badan kalian. Jadi yang turun gini, turun bahu semuanya, jangan bahu kalian ya. Ya itu mah capek-capekin diri, seriusan. Kan di lingkungan aman, nggak ada ya, nggak ada halangan ya, nggak ada kayak jarum-jarum atau apapun ya, amin lah ya. Puskesmas nggak ada apa yang bisa membahayakan pasien, dan pastikan data ya. Lemesin aja bro, lemesin ya. Dorong. Nah, jadi langsung kebuka. Ya. Nah, sambil jaw trust siapin, baru kita bagging habis jaw buka. Nah, waktu jaw trust itu sambil kita lihat obstruksi ada atau enggak ya. Yang lain-lain kayak contohnya atau misalnya ada bekas muntahan. Kalau ada langsung finger swipe. Finger swipe ada dua tekniknya. Waktu kita ngebuka mulut boleh yang X kayak gini ya. Baru kita swiping pakai tangan yang satunya lagi. Jadi ya, jangan gini ya, susah nanti manuvernya. Kadang-kadang beberapa orang juga ada yang rahangnya kaku sekali, jadi memang kita dorongnya X ya, gini. Nanti setelah dilihat finger swipe itu boleh gini, boleh pakai clinking, boleh yang mana yang nyampe selama bahan obstruksinya nafasnya itu kelihatan. Kalau nggak kelihatan jangan ya, takutnya makin dalam atau kita memang malah merangsang dari guts refleksnya, malah muntah ya. Kita jauh, dorong ke bawah, gampang kan ya, dorong ke bawah, lemesin aja bro, lemesin ya, dorong. Nah, jadi langsung kebuka ya. Nah, sambil jaw trust siapin, baru kita bagging habis jaw buka. Nah, waktu jaw trust itu sambil kita lihat obstruksi ada atau enggak ya. Yang lain-lain kayak contohnya atau misalnya ada bekas muntahan. Kalau ada langsung finger swipe. Finger swipe ada dua tekniknya. Waktu kita ngebuka mulut boleh yang X kayak gini ya. Baru kita swiping pakai tangan yang satunya lagi. Jadi ya, jangan gini ya, susah nanti manuvernya. Kadang-kadang beberapa orang juga ada yang rahangnya kaku sekali. Jadi memang kita dorongnya X ya, gini. Nanti setelah dilihat finger swipe itu boleh gini, boleh pakai clinking, boleh yang mana yang nyampe selama bahan obstruksinya nafasnya itu kelihatan. Kalau nggak kelihatan jangan
ya, takutnya makin dalam atau kita memang malah merangsang dari guts refleksnya malah muntah ya. Langsung cari aja. Jadi ini gampangnya mental, ini kan mental, 3 jari dari si mental ke arah si krikoid. Nah, samping krikoid ini tarik 2 jari, turun sekitar setengah senti dari jari, lalu masuk 2 jari ke sini. Nanti pasti langsung kerasa. Itu soalnya premandibular dan karotis juga dekat situ. Kalau masih nggak kerasa boleh, kalau pada orang lansia atau pada anak kecil kadang-kadang trakeanya nggak selalu di tempat, bisa di kebawahan lagi di sini. Tapi paling gampang nyarinya di sini, ada di karotis. Kalau di bayi boleh di femur paling enak ya. Saya peragain 1 siklus saja ya. Tidak ada nadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Langsung. Kalau nggak ada orang, boleh operasi ya. Boleh di sini. Ya ini kan terpaksa, nggak bisa sih. Mulai, bikin lagi. Sorry ya. 1, 2. Lalu mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. 3. 1. Oke, kalau nadi teraba, 1 lagi pastikan nafasnya udah spontan. Kalau nafasnya belum spontan, lanjutkan. Atau kita cek dulu gak RW-nya, bisa lanjutkan RW-nya ulang. Baru kita resting position. Oke. Ya. Cek berkala nadinya. Kalau misalnya nanti ternyata dia rest lagi, ya kita mulai adjust lagi seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Keras yang paling tajam ini akan mengenai diafragma. Ya. Nanti gerakan Heimlich ini saya praktekkan pelan-pelan aja karena pasti orangnya bakal muntah kalau saya kencang. Ya, jadi pelan aja, langsung tekan, langsung aja. Kalau ngeliat orang kebiruan, kesedek, boleh pegang, ya. Ujungnya pastikan tajam. Ini pasti di diafragma, nggak apa-apa, langsung angkat, dorong, tariknya ke atas, ya. Pelan-pelan, jangan tanggung-tanggung. Kalau misalnya kalian sampai kuat ngangkat orangnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Berkali-kali sampai keluar. Atau kalau misalnya nggak keluar, biasanya orangnya udah keburu nggak hilang kesadaran atau sampai arise, itu langsung masuk ke CPR. Sambil nanti bedanya kalau yang sama yang CPR biasa, setiap 30/2 itu tetap kita ABCD memang normalnya. RW-nya langsung lihat apakah ada yang keluar atau enggak dari ininya. Kalau ada mutan langsung swiping.